pernah kita tinggalkan taat meskipun kita belum bisa terhindar maksiat. Kenapa? Karena kita ketika wafat Allah Ta'ala akan menampakkan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Sebelum wafat Allah Ta'ala akan menampakkan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Maka ketika kita melakukan kebaikan, sering melakukan kebaikan meskipun belum bisa terhindar maksiat, tetap kita lakukan taat. Siapa tahu sebelum wafat Allah Ta'ala menampakkan hal-hal yang baik saja dan Allah Ta'ala membantu kita untuk terhindar dari maksiat. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan seperti itu. Maka kita sore hari ini kita berbuka puasa bersama-sama tasyukuran untuk pembukaan bengkel apa ini namanya? Bengkel PE. PE 246. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis sahih disebutkan, riwayat Imam Tabrani, Rasulullah berkata, ditanyakan, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Pekerjaan apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, pekerjaan yang menghasilkan dari jerih payah kita sendiri, yang keluar dari keringat kita sendiri, itu pekerjaan yang paling utama. Entah itu bengkel, entah itu berdagang, entah itu bisnis, yang penting keluar dari keringat kita sendiri itu lebih utama. Paham kira-kira ya? Nanti saya kasih 3 pertanyaan. Berapa orang? 1 orang. Baik, ini terakhir. Ini saya pesan kemana-mana. Pesan saya terakhir, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Paham ya? Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu dirinya merasa buruk. Sedangkan orang yang buruk itu adalah orang yang selalu merasa dirinya baik. Terus gimana ciri-cirinya orang yang merasa dirinya buruk? Orang yang merasa dirinya buruk, ciri-cirinya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Bohong jika ada seorang, saya merasa lebih rendah daripada engkau, saya merasa lebih buruk daripada engkau, tapi dirinya tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi ciri-ciri orang yang baik, yaitu merasa buruk, ciri-cirinya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Sedangkan orang yang buruk seperti apa? Dia selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Saya sering ulang-ulangi, iblis itu menurut sebagian ulama ada yang mengatakan beribadah 80.000 tahun. Adakah di antara kita yang beribadah 80.000 tahun? Tidak ada. Tapi karena merasa lebih baik daripada orang lain menjadi imam neraka, itu iblis. Maka kita jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Status baik itu urusan Tuhan, tapi berusaha menjadi lebih baik itu suatu kewajiban. Ketika kita dalam permasalahan, jangan pernah berasa sendiri, karena kita bersama Tuhan. Tugas kita adalah berusaha dan mengangkat tangan. Selebihnya biar Tuhan yang turun tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Saya tanya ya. Kalau tahu saya jawab, kalau tidak tahu ya mohon maaf, sama-sama belajar ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai mau bertanya hal-hal yang berhubungan dengan isi tausiah tadi, yang berhubungan dengan kewajiban kami sebagai umat muslim di bulan Ramadan itu adalah untuk melaksanakan puasa salah satunya. Nah, di sini saya ingin mendapatkan gambaran yang lebih luas dari Pak Kiai sehubungan dengan kewajiban muslim di bulan Ramadan ini. Ada beberapa dari muslim itu yang pada saat ini mungkin untuk melaksanakan ibadah puasanya itu tidak maksimal. Tetapi di sisi lain
ada teman-teman kami yang non muslim atau yang mu'alaf itu malah akidahnya lebih baik dari kami yang muslim dari bayi. Nah, pada posisi seperti ini bagaimana pandangan menurut Pak Kiai itu bahwa ada teman-teman muslim yang mohon maaf pada saat bulan Ramadan itu yang tidak berhalangan makan di warung atau di warteg yang mungkin keseharian ini bisa dilihat, sedangkan teman-teman yang mu'alaf dari awal yang tidak tahu tentang akidah Islam yang mulai dari bayi itu mentaati akidah Islam itu sangat baik. Jadi mungkin ini bisa memberikan gambaran kepada saya karena saya ada banyak teman-teman yang non muslim juga. Nanti akan saya sampaikan isi dari wawasan yang saya terima dari Pak Kiai. Mungkin saya mohon untuk memberikan pandangan yang lebih luas mengenai kewajiban ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, semua yang kita sampaikan itu murni hasil dari apa yang kita dapatkan. Jadi saya belajar, misalkan saya sampaikan. Masalah ada orang yang mau ikut atau tidak, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Itu yang pertama. Lah, gimana kalau misalkan ada seorang saudara kita yang muslim tapi nggak puasa? Apa yang akan kita lakukan? Kan begitu kan? Apa tanggapan saya ketika melihat seorang yang baru Islam, kemudian dia taat, sedangkan yang Islam dari lama, dia nggak taat-taat. Ketika saya melihat orang yang belum bisa melakukan taat, saya cuma bisa memberi saran. Misalkan ada saudara-saudara kita, mungkin di antara kita ada yang tidak berpuasa. Mungkin. Enggak, saya tidak bisa melihat kok, enggak. Kalau misalkan ada di antara sampean yang nggak puasa atau belum bisa melakukan kewajiban, entah itu puasa, entah itu sholat, ini saran saya, jangan pernah merasa benar. Kalau merasa benar, Tuhan akan murka. Tapi kalau tidak merasa benar, tapi tetap dia berusaha untuk menjadi lebih baik sedikit demi sedikit, insya Allah sebelum wafat semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Tuh. Jadi ketika kita misalkan gini loh, ini ada Pak Kapolres, misalkan Mas Fajri salah, ketika dia salah, dia ngaku, enggak Pak saya benar. Kira-kira Pak Kapolres marah atau tidak? Marah. Sudah salah masih ngaku benar. Tapi kalau siap salah, mohon maaf, siap salah, siap dipukul, siap dihukum, akhirnya kasihan dah ternyata ini, kan begitu kan? Ketika seorang bawahan dengan atasan seperti itu, begitu juga ketika seorang anak ke orang tuanya, wah, ketika anaknya salah, anaknya tambah marah, enggak Bu, saya enggak salah, tapi Bu, saya minta maaf Bu, saya memang bukan orang yang baik. Pak itu ada Pak. Sudah punya. Alhamdulillah.